kawan, perkenalkan nama saya Ralta Gaul, kelas 10A4, sekolah SMA Negeri 1 Sebamban, dan saya akan menjelaskan konsep dalam ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu adalah konsep fundamental dan fisik yang menggambarkan hubungan antara objek dan peristiwa dalam alam semesta. Konsep ini disering digunakan dalam berbagai bidang ilmu termasuk fisika, matematika, dan astronomi. Ruang mengacu pada area di mana objek berada atau peristiwa terjadi. Ini dapat diukur dalam dimensi seperti panjang, lebar, dan kedalaman waktu. Di sisi lain mengacu pada durasi di mana peristiwa terjadi. Ini dapat diukur dalam satuan seperti detik, jam, atau tahun. Dalam teori relativitas, ruang dan waktu digabungkan menjadi konsep tunggal yang disebut ruang waktu. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di alam semesta terhubung oleh jarak. Konsep waktu dalam mempelajari sejarah waktu atau dimensi temporal atau memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Maka waktu secara denotatif merupakan satu kesatuan, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah. A. Masa lampau. Itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, berhenti. B. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindakan di masa sekarang dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. C. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini menjadi acuan untuk perancangan masa yang akan datang. Pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah sebagai suatu ilmu. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab bahasa Arab syajar, artinya terjadi. Syajaratun atau baca sejarah artinya pohon kayu itu tumbuh dan berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologis yaitu tumbuhan hidup dan berkembangan yang akan berlangsung terus tiada intinya. Dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan peristiwa sejarah. Misalnya, muncul kota-kota dan peradaban dalam mengubah cara orang berinteraksi dengan ruang sementara kemajuan. Berarti bahwa waktu dapat berbeda-beda tergantung pada kecepatan dan gravitas di sekitar suatu objek. Konsep ruang dan waktu juga digunakan dalam bidang lain seperti matematika dan komputer untuk menggambarkan struktur data dan algoritma. Dan konteks ini ruang sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan nilai, sedangkan waktu digunakan untuk menggambarkan urutan atau urutan peristiwa. Secara seluruhnya, konsep ruang dan waktu adalah konsep penting dalam banyak bidang ilmu dan memiliki berbagai aplikasi praktis. Konsep ruang atau dimensi spasial dalam mempelajari sejarah memiliki pengertian umum, yaitu ruang adalah tempat terjadi peristiwa sejarah, fokus pada di masa peristiwa itu terjadi. Contoh konsep ruang dalam peristiwa sejarah adalah peran 5 hari di Semarang pada bulan Oktober 1945. Semarang menjadikan ruang atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contoh ini adalah peristiwa 3 Dahaga yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pemalangan yang terjadi akibat tidak puasnya masyarakat pada pejabat bekas pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Brebes, Tegal, dan Pemalangan menunjukkan tempat terjadi peristiwa sejarah. Konsep waktu atau dimensi temporal. Konsep waktu dalam sejarah bersifat mutlak karena suatu peristiwa sejarah akan selalu memiliki unsur waktu yang
menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Konsep waktu memiliki dua makna di dalamnya, yaitu makna donatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif atau makna subjektif. Makna denotatif berarti satuan waktu seperti detik, menit, jam, dan lainnya, sesuatu fakta apa adanya. Sedangkan konotatif adalah waktu sebagai konsep. Contohnya adalah zaman Belanda. Dalam makna donatif, zaman Belanda berarti pada 1800 hingga kemerdekaan Indonesia. Namun secara konotatif, zaman Belanda bisa berarti zaman dulu, yaitu yang sudah sangat lampau. Konsep waktu dalam mempelajari sejarah berarti sejarah saling terhubung atau bisa berulang. Sejarah jika dilihat dengan konsep waktu bisa menjadi pedoman untuk merencanakan di masa depan. Contoh konsep waktu dalam peristiwa sejarah adalah perempuan 5 hari di Semarang pada 15 atau 19 Oktober 1945. Konsep waktu di sini menunjukkan pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Selain itu, peristiwa 3 daerah di Brebes, Tegal, dan Pemalang terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 1945. Bulan Oktober hingga Desember 1945 menunjukkan terjadinya peristiwa itu dalam konteks waktu. Secara tidak langsung, setiap generasi masyarakat akan mengalami pengaruhan dalam kehidupan yang